Bapak, Ibu, rahimakumullah, ya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia Allah kita masih diberi waktu oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk berubudiah, ya. Eh, Menanam pundi-pundi amal, ya, sampai Allah memanggil kita. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, ya kita nggak akan ada di sini, dan kita juga sudah bisa eh, ya mengindra, melihat gitu ya. Sebagian dari saudara kita ya sudah dipanggil Allah, ya. Dan mungkin dengan umur-umur kita sekarang ini nih, ya, eh, sudah sering kita lihat gitu ya, ada teman kita yang dipanggil, ada teman kita yang dipanggil, ada saudara kita yang dipanggil. Nah, itu mungkin sudah eh, hampir setiap setiap hari, setiap waktu gitu. Sekarang lebih banyak, ya. Tapi ya maksudnya setiap waktu tuh ada saja orang yang meninggal gitu. Tapi kita melihat sekarang orang-orang dekat kita yang meninggal, ya, yang seumuran dengan kita, yang berpulang ke rahmatullah. Nah, kita ini masih diberi kesempatan untuk mengambil ibrah, ya, untuk apa hakikat hidup kita, ya, dan waktu kita yang tinggal sedikit ini harus kita persiapkan, ya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sesuai dengan apa tujuan Allah menciptakan kita di dalam kehidupan dunia di muka bumi ini. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah untuk junjungan semesta alam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, insya Allah yang akan menjadi topik kita pada pagi hari ini adalah dalam masalah uh, ihsan di dalam beramal, ya. Eh, Kalau diterjemahkan itu berbuat yang terbaik gitu ya. Ini sangat penting sekali kita pahami karena sebenarnya hakikat hidup kita ini adalah semata-mata untuk mengabdi kepada Allah. Maka kita harus memahami, ya, eh, ya, mengabdi kepada Allah, lalu nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Lalu bagaimana syarat Allah em, menyatakan bahwasanya perbuatan kita diterima oleh Allah atau tidak itu dalam masalah ihsan ihsan ini gitu ya. Ya, masalah ihsan kita di dalam beramal itu yang akan menentukan eh, apakah perbuatan kita ini akan diterima atau tidak. Nah, kebanyakan dari kita boleh katakan apa yang kita lihat dan apa yang kita indra tidak memahami hakikat ini. Tidak memahami sebenarnya hakikat penciptaan untuk apa Allah menciptakan kita di muka bumi ini. Ya, tidak memahami untuk apa sih Allah ciptakan gitu. Karena apa? Karena memang eh, pemahaman keislaman kita itu sudah dijauhkan dari kehidupan. Sengaja dijauhkan dari Islam itu dari kita, dari umat Islam. Ya, sehingga umat Islam tersebut nggak hidup lagi untuk Islam, bukan hidup lagi karena Allah menciptakan mereka, tidak, ya, tetapi, ya, mereka itu hidup dengan melihat apa yang mereka lihat di sekitar. Orang pergi sekolah, kita sekolah juga, orang kerja, kita kerja juga, orang berumah tangga, kita berumah tangga juga, orang, ya, orang lain punya anak berkeluarga gitu ya, kita ikut juga, ya, mencari harta kita ikut juga gitu. Lalu tiba-tiba kita tua, ya, meninggal gitu. Nah, sementara kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hidup lagi, ya, sebagaimana Allah eh, tentukan gitu. Karena yang menciptakan kita itu Allah. Ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah yang menciptakan mati dan hidup gitu. Ya. Tujuannya apa? Untuk diuji, ya, menguji kita ini semua, ya, untuk dilihat siapa yang ahsanu amala. Nah, sebagian kita malah menganggap ahsanu amala itu ya berbuat yang sebaik-baiknya, ya, yang terbaik, yang sukses. Nah, ini pemikirannya seperti itu. Sementara Allah menyatakan eh, bukan demikian, ya, karena harus kita lihat tafsirnya. Ya, kalau kita belajar ilmu tafsir, ya,
apa yang difirmankan oleh Allah itu harus ditafsirkan lagi dengan firman Allah yang lain. Nah, ini yang akan kita pahami ya. Jadi ahsanu amala itu adalah yang terbaik amalnya atau yang terbaik amalnya. Nah, ini jawabannya maknanya adalah berdasarkan Imam Fudail bin Iyad ya, amal yang terbaik tersebut ya amal yang akan diterima Allah yaitu yang ikhlas dan shawab. Nah, ini yang amal yang ihsan ya. Di ahsanu amala itu dia ikhlas dia ya, dan shawab. Ikhlas itu ya karena Allah ya, berbuat karena perintah Allah, ada kesadaran bahwasanya dia melaksanakan itu karena Allah. Ini kita akan bahas bahwasanya manusia tersebut ada hawa nafsunya, ada keinginannya gitu. Nah, apakah keinginan itu sesuai dengan keinginan Allah ya? Maka dia juga harus shawab, harus benar. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya, ini sekedar intermezzo saja ya. Ya, ya orang kampanye, ya, saya ini berbuat untuk rakyat ya kan seperti itu pertanyaannya. Ini jelas saya ini ikhlas ya. Saya ini berbuat untuk rakyat. Ya, karena rakyat. Ya, jadi dari segi ahsanu amalannya tidak tercapai. Ini juga misalkan kita pergi sholat ke masjid, gitu ya, apakah kita ini berbuat ikhlas karena Allah atau karena dilihat oleh orang yang lain? Ya, atau ini bisa juga ya. Karena jadi amalan-amalan ibadah ma'doh itu bisa jatuh tidak ikhlas. Ini sekedar pengantar saja. Ya, kenapa saya kasih tahu ini? Biar kita memahami apa itu yang dimaksud dengan ikhlas ya. Lalu apa yang dimaksud dengan shawab, berbuat yang sesuai yang benar ya. Ya, yang benar itu adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kata-kata ini sering dipakai kita pada saat sekarang ini tanpa memahami hakikatnya, ya, eh, ya, tanpa memahami hakikatnya. Misalkan seorang, eh, ya, karena ini memang sudah jadi kata apa namanya itu, kata yang diambil dalam bahasa Indonesia ya. Jadi makna makna syar'inya gitu ya, makna syariatnya itu sudah hilang. Ya, jadi eh, ikhlas itu kayak rela. Nah, hampir sama dengan rela. Misalkan seorang menyumbang lah, ya, di dalam ya ini misalnya di dalam eh, memilih apa, misalnya sekarang ini banyak kampanye ya. Sementara ini kampanyenya kalau kita pahami itu tidak menerapkan hukum Islam ya. Ini kita lihat aja nih. Lalu kita menyumbang, saya ikhlas menyumbang ya, ya untuk calon pemimpin seperti ini. Sementara pemimpinnya tidak menerapkan Islam. Nah, jadi dan lucunya lagi ikhlas tersebut mereka harapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi banyak kata-kata ikhlas gitu ya disalahgunakannya karena memang sudah menjadi kata asupan ya dalam bahasa Indonesia yang makna itu hampir sama dengan rela. Tapi lucunya masih mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, jadi syarat diterimanya amal teman-teman semua ya itu adalah yang pertama tadi harus ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu syariat dari yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," ya. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan solihan, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Ya. Amal soleh ini ya maknanya adalah amal yang sesuai dengan syariat, itu amal soleh sebenarnya. Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada ya. Dan janganlah ia sekali-sekali mempersekutukan Allah itu dengan eh, apapun gitu ya dalam beribadah kepadanya. Nah, ini landasan diterimanya amal. Ini harus kita pahami ya landasan diterimanya amal ini. Karena bagaimana? Karena mungkin banyak dari kita atau kita sendiri gitu ya. Ya saya sendiri misalkan dulu gitu ya karena tidak memahami ini gitu. Menyangka apa yang kita kerjakan tersebut ya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi pahala.
kita sholat sudah kita berharap ini pahala, kita berinfak kita berharap pahala. Sementara landasannya dua ini, ya, ikhlas karena Allah, niatnya itu karena Allah yang menyuruh. Ini yang harus kita pahami, ya. Dan itu dia benar, ya, sesuai dengan syariatnya Rasulullah SAW. Nah, apa makna dari ikhlas tersebut? Ya, makna dari ikhlas tersebut adalah salah satu makna dari syahadat. Ya. Ketika kita menyatakan la ilaha illallah, ya, tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ilah itu maknanya kalau kita pahami dalam bahasa Arab itu maknanya itu sangat dalam sekali. Jadi sesuatu yang mana jiwa kita tuh bergetar, takut gitu ya. Itu adalah ilah. Ya. Yang kita ikuti, ya. Alasan kita itu berbuat itu ilah. Ya. Jadi ikhlas tersebut ya bermakna bahwasanya hanya Allah lah yang menjadi alasan kita itu berbuat. Nah, itu maksudnya. Dan hanya dan itu ditujukan hanya semata-mata untuk Allah. Ya. Ditujukan semata-mata hanya untuk Allah. Jadi ini sebenarnya hakikat penciptaan kita. Ya. Karena Allah itu Al-Khaliq, ya, kita tuh makhluknya, Allah tuh Maha berkuasa, lalu kita dihadirkan di muka bumi dan Allah kasih tahu kepada kita, ya, ya, dan sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, semata-mata menjadi abdiku, kata Allah, menjadi budakku. Nah, ini sudah pernah mungkin disampaikan bahwasanya hakikat manusia di muka bumi ini tidak merdeka, ya. Kalau dia tidak menjadi budaknya Allah, dia akan jadi budaknya orang lain atau menjadi budak hawa nafsunya sendiri. Nah, Allah ngasih tahu nih, diciptakan di muka bumi ini untuk menjadi abdiku. Untuk apa? Untuk mengikuti semua perintah-perintahku. Ya. Nah, dalam surah Al-Baqarah Allah SWT berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Mereka itu tidak disuruh, kata Allah, kecuali supaya apa? Menyembah Allah, liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi mukhlis, ya, ikhlas tersebut ya, ketaatan itu hanya kepada Allah, ya, dalam apa? Dalam menjalankan agamanya. Lahuddin. Ya. Jadi ini maknanya ikhlas. Ya. Semata-mata karena Allah dan semata-mata ditujukan karena Allah. Ya. Semata-mata karena Allah dan semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita benar-benar pahami, ya. Nah, kalau beberapa minggu lalu kita berbicara tentang doa, ya. Ini saya teringat nih tentang masalah kemurnian dalam kita berdoa kepada Allah. Ya, ada saya bilang kalau nggak salah doa transaksional, kalau nggak salah ya. Bahwasanya ada orang berdoa itu, ya, jadi makna doa tersebut adalah ruhiyah, ya, spiritual, karena itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Allah mengancam orang yang enggan berdoa, ya, enggan beribadah kepadanya. Nah, tapi kita karena pemahaman kita itu jauh, ya, jadi doa transaksional, ya, dan ini eh, sama kayak, ya, dan itu disadari oleh Abu Bakar, ya. Abu Bakar menangis, ya, karena eh, umat Islam ini, ya, memperlakukan Allah sama kayak seperti makanan. Kalau lapar makan, kalau kenyang ditinggalkan Allah. Sementara hakikatnya tidak seperti itu. Bahwasanya Allah tersebut harus eh, dipertuhankan gitu ya. Harus ada kesadaran hubungan dengan Allah itu setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita. Ya. Nah, doa transaksional itu kayak gini. Ya, doa yang tidak ikhlas. Nah, doa yang tidak ikhlas. Jadi kebetulan ada yang, ya, doa tidak ikhlas. Misalnya kalau nggak dikabulkan Allah, berhenti berdoa. Nah, ada yang bertanya ketika itu masalah nazar. Bagaimana hukumnya nazar?
Nah, nazar itu hukumnya tuh makruh. Makruh malah. Ya, mubah, ada yang mengatakan mubah, tapi sampai makruh. Karena apa? Orang yang berdoa, lalu dengan nazar itu adalah orang yang bakhil. Ya. Jadi Allah mengeluarkan orang yang bakhil gitu. Dia dikabulkan Allah, baru dia berinfak. Nah, itu ukurnya makruh malah. Tapi kalau mau sudah bernazar, wajib diamalkan. Tapi dalam beberapa hadis dikatakan, ya, orang yang berdoa dengan nazar itu orang yang tidak ikhlas dalam berdoanya. Nah, sama, ya, karena jauh dari pemahaman ikhlas dia. Ya, ya Allah, saya baru berinfak kalau engkau kabulkan kayak gini gitu. Nah, jauh dari hakikat kita itu sebagai abdi, sebagai hamba. Nah, Allah SWT berfirman, ya, fa'budillah, ya, maka beribadalah kepada Allah mukhlisan lahuddin, ya, mukhlisan lahuddin, ya, dengan memurnikan ketaatan karena Allah, ya, dan untuk Allah. Karena kita mengharapkan ridhonya. Yang paling tinggi kita kejar itu adalah ridhonya Allah. Ya, jadi di bawah ridho itu pahala. Ya, tapi yang lebih tinggi itulah ridhonya Allah, itu yang paling tinggi. Ya, boleh kita beramal karena mengharapkan pahalanya, balasannya gitu. Tapi yang paling tinggi itulah ridhonya Allah. Allah itu senang dengan kita. Dan itu dengan apa? Dengan ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jal, bahwasanya Allah Azza wa Jal la yakbalu minal amal, ya. Tidak menerima suatu amal illa kecuali maka nalahu khalisan, ya. Kecuali yang ikhlas, yang murni, ya. Wa ya bihi wajahuhu, ya, dan hanya mengharapkan wajahnya Allah atau mengharapkan ridhonya Allah. Jadi ini yang kita mungkin bisa evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita berbuat karena Allah, karena mengharapkan ridhonya, atau karena ada yang lain, ya. Ada yang berdoa, eh, ya, hanya semata-mata untuk dunianya saja. Nah, ini, ya. Nah, suatu saat, ya, di mana di padang mahsyar, saat itu adalah padang mahsyar, itu semua rahasia pasti terbongkar. Hati-hati kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Karena di padang mahsyar tersebut yuhsyarun nas, ya, manusia itu dikumpulkan ala niyatihim, ya, atas niat-niat mereka. Diperlihatkan niatnya itu. Ya, niatnya itu sebenarnya apakah dia untuk Allah atau hanya untuk dirinya dan dunianya saja. Hanya itu aja sebenarnya manusia, ya. Apakah itu untuk Allah, ya, atau hanya untuk dirinya. Kita akan dibangunkan di pada masa berdasarkan niat-niat kita, ya. Dan ini akan kita lihat nanti gitu di hari yang Yaumatublas Sarair, ya. Pada hari itu dinampakkan segala rahasia, segala apa yang tersimpan di dalam hati. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Adiyat ayat 9-10, ya, afala ya'lamu iza bu'sira ma fil kubur. Apakah apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Wahusila ma fis sudur, dan ditampakkan apa dalam dada mereka. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, ya. Sungguhnya Allah atau Tuhan mereka pada hari itu mengetahui keadaan mereka. Jadi kita akan diperlihatkan apa yang kita simpan di dalam hati. Jadi kalau sekarang ini manusia itu bisa uh, bermanis muka, ya, menyimpan dalam hati gitu. Jadi memang sebagaimana sabda Rasulullah itu innamal amalu binniyat, ya, segala sesuatu itu berdasarkan niat gitu. Dan yang terbaik itu memang, ya, membersihkan niat kita terlebih dahulu sebelum kita keluar dari beramal. Jadi memang pagi-pagi itu kalau bisa habis subuh itu, ya, ya, atau sebelum subuh itu, ya, kita eh, merenung dulu sebentar, ya, sebelum kita beramal pada pagi hari, ya, membersihkan niat kita terlebih dahulu. Dan sudah subuh, ya, sudah kita sholat, ya, atau sebelum subuh, ya, jadi baru kita beraktivitas. Ya, ini sebagaimana Rasulullah bersabda, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya. Setiap perbuatan tersebut tergantung niatnya, dan setiap orang tersebut tergantung apa yang dia niatkan, ya. Famangkana hijratuhu ila dunya yusibuha, ya.
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ini hadisnya terpotong ya. Barang siapa yang berhijrah ya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Nah, ini luar biasa nih Bapak Ibu rahimakumullah ya, hadis ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis ya dikeluarkan oleh Rasulullah ya, ketika sesudah hijrah ya. Ketika ada para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu kan sesuatu hanya orang-orang yang terpilih hijrah. Ya. Hanya orang-orang yang terpilih yang hijrah, yang mau meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya gitu ya, untuk berpindah dari Darul Kufur kepada Darul Islam. Karena ketika itu Madinah sudah ya menerapkan Islam gitu dalam kehidupan, sementara Mekah itu tidak mau menerima Islam sebagai sistem kehidupan. Bayangkan gitu, hijrah itu suatu perbuatan mulia, tetapi karena niat, jadi ada seorang laki-laki ketika itu dia juga ikutan hijrah karena ada perempuan yang diincarnya juga ikut berhijrah. Jadi perempuannya orang mukmin. Dan dia sebenarnya ya berhijrah bukan karena perintah Rasulullah, tidak. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kita ini ya bisa amal amal ibadah ma'adhah kita, sebenarnya amal apapun ya, apakah di dalam kita bekerja atau yang lain, itu tidak diterima oleh Allah ya. Dan itu hanya dijadikan untuk dunia. Termasuk tadi itu ya, berdoa untuk dunia, bersedekah dunia, kan ada seperti itu ya. Hanya untuk dunia saja. Niatnya itu mencari pahala Allah sebenarnya. Nah, kalau kita kembali kepada doa, jadi memang kita minta kebutuhan dunia itu beda. Kita minta kebutuhan dunia karena Allah, tetapi kita ya melaksanakannya itu karena agar Allah ridho. Nah itu karena ya, perintah Allah. Ya. Nah ini yang harus kita luruskan. Ya kita ini beramal ya dikarenakan Allah dan Rasulnya. Pertama, ya kenapa? Karena Allah dan Rasulnya, karena sesuai, karena itu perintahnya, karena itu sebagai contohnya, karena kita beriman kepada Allah, ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Ini landasan pertama kali terlebih dahulu. Nah, mari kita lihat keutamaan-keutamaan dari ikhlas. Ada banyak keutamaan dari ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi bitorikin." Ya. Ya, tak kala ada seorang berjalan di sebuah jalan, wajada wusna saukin alat qariki fa akharahu ya. Lalu ia mendapati duri tengah jalan, maka ia menjauhkan dahan tersebut ya, duri atau apa. Maka fasyakarallahu ya, maka Allah membalasnya. Dan apa? Faghafaralahu, dan Allah memaafkan dosa-dosanya. Jadi keutamaan ikhlas tersebut adalah mendapatkan pahala dan ampunan Allah. Jadi kalau kita ikhlas, kita akan mendapatkan pahala dan ampunan Allah. Dan ini sudah sangat wajar sekali ya. Allah itu akan mengampuni kita, akan memberikan pahala kepada kita, ya karena kita berbuat untuk Allah, berbuat karena Allah. Ya, jadi niat itu memang masalah hati ya. Masalah ikhlas itu masalah hati sebenarnya. Ketika kita membersihkan duri tengah jalan itu, ini karena perintah Allah, ya, maka dia ya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita pahami. Ini ridhonya Allah. Tapi ya karena misalkan kita ingin dilihat orang, kita mau membersihkan itu ya, kita ingin dianggap sebagai orang yang berbuat baik gitu, maka itu hilang ininya ya. Dan Allah akan ngasih ya. Pandangan manusia itu akan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kamu ingin dianggap sebagai orang baik gitu ya. Kamu ingin dianggap sebagai orang soleh, itu akan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu luar biasa ya ini kalau kita membahas itu. Jadi masalah niat tadi itu sangat penting sekali.
Nah, orang yang benar-benar ikhlas karena Allah, ya, memindahkan duri tengah jalan pun akan diberi Allah pahala dan akan diampunkan dosa-dosanya. Luar biasa. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf, ya, syai'an, ya. Janganlah engkau menyepelekan kebaikan sedikit pun walau antalqa akhaka biwajhin tal uh, talik, ya. Meskipun hanya senyuman tak kala bertemu dengan saudaramu. Masya Allah. Ya, rubba amalin, ya. Betapa banyak amalan sagirin yang kecil, kata kata Rasulullah, takzimahul aniyah, ya. Ya, yang menjadi bernilai karena besarnya, yang menjadi bernilai besar karena niat. Warubba amalin, dan juga banyak amal kabirin yang besar, gitu ya. Lalu apa? Tusokgirahun aniyah, ya. Yang menjadi kecil karena niat. Jadi ada amal kecil bernilai besar karena niat, karena dia niatnya ikhlas menjadi pahala kan bernilai besar tersebut. Dan betapa amal yang besar menjadi bernilai kecil karena niat, ya, karena niat, ya. eh, itu eh, eh, apanya luar biasa. Jadi jangan kita meremehkan amal, jangan meremehkan kebaikan, dan tentu harus dibersihkan dulu niat kita di dalam beramal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, ya, pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajahallah, ya. Sesungguhnya tidaklah engkau berinfak sesuatu pun dengan berharap wajah Allah, maksudnya ikhlas, illa kecuali ujirta alaiha, ya, engkau akan diberi ganjaran hatta ma taja'alu uh, fi amri atika, bahkan sampai makanan engkau suapkan ke mulut istrimu. Nah, jadi kalau misalkan seorang laki-laki, gitu ya, kepala rumah tangga, dia itu mencari nafkah, ya, lalu untuk keluarganya, gitu ya, dan diniatkan hanya untuk mengharapkan ridho Allah, ya, Allah yang akan membalas. Nah, itu maksudnya kan dengan cara yang halal nih. Nah, makanya tadi shawab, ya, nanti kita akan bahas masalah shawab. Dengan cara yang halal maka akan diberikan pahala. Jadi nafkah istri itu dan anak itu adalah pahala bagi seorang laki-laki, gitu ya. Ya, kalau dia diharapkan ikhlas, ya. Tapi kalau tidak ikhlas, ya itu, ya. Nah, inilah yang membuat kenapa rumah tangga itu, mohon maaf ya, sebagai sekedar ini aja, sharing aja untuk nasihat rumah tangga, ya. Kenapa rumah tangga itu berantakan? Ya karena antara suami dan istri sama-sama tidak ikhlas. Makanya ada suami itu kalau marah ke istrinya disebut semua pemberiannya. Istri pun juga, ya, kalau marah ke suaminya itu disebut semua pekerjaan di rumah tangganya. Nah, ya akhirnya hilang pahalanya, nggak ada nilainya. Bayangkan kita capek-capek, gitu ya, dan tidak ada nilainya di akhirat nanti. Nah, itu sangat berat sekali, ya. Jadi sebenarnya yang kasihan kita itu, yang itu yang Allah katakan, eh, apa waminan nasi, ya, apa eh, ada, ya, kebanyakan manusia tersebut, ya, wa aksaran nas, gitu ya, mereka tuh menyangka mereka tuh berbuat baik, tapi sebenarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya tadi. Dua ini kuncinya, ya, ikhlas dan shawab, ya. Jadi banyak orang yang menyangka berbuat baik segala macam, tapi nggak ada nilainya di sisi Allah, kan jadikan debu. Nah, Imam An-Nawawi berkata dalam masalah hadis ini, ya, terdapat dalil bahwasanya perkara yang mubah jika dikerjakan dengan niat mencari wajah Allah maka akan menjadi suatu ketaatan dan bahkan mendapatkan ganjaran. Ya, Nabi SAW telah mengingatkan hal ini dengan sabdanya, bahkan sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Nah, itu eh, eh, manfaat dari niat yang pertama, dari ikhlas yang pertama, ya, yaitu mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang kedua itu akan menaklukkan setan. Ya, nah ini luar biasa. Ya, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hijr, qala rabbi bima aqwaitani
lazuyinanna lahum fil ard ya walakwiyanahum ajma'in ya illa ibadaka minhumul mukhlasin ya. Dan iblis itu berkata, ya Tuanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Maka pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang muklis di antara mereka, yang ikhlas di antara mereka. Jadi eh, ya, jadi kita ini mungkin bisa melihat itu. Ya, ada orang yang terhenti di tengah jalan berbuat kebaikan. Ya, atau mungkin dalam dakwah pun juga ada seperti itu, tersinggung tersinggung dirinya gitu ya sebagai seorang ustadz misalkan ya, lalu dia nggak mau berdakwah lagi ya. Atau ada di sini orang pergi ke masjid ke sholat ya, ya karena tersinggung sesama pengurus masjid gitu loh, nggak mau pergi lagi sholat ke masjid yang itu. Nah, itu ya karena berbuatnya bukan karena ikhlas itu, karena Allah. Nah, orang yang ikhlas karena Allah, yang ditujunya Allah, dia tidak peduli apa perkataan manusia ya, apa eh, ya digosip yang diberikan oleh manusia kepada mereka, apapun lah ya, apapun yang perkataan manusia, yang menjadi tujuannya itu adalah Allah semata-mata. Nah, maka setan atau iblis tidak akan mampu untuk menggoda mereka ya, karena memang iblis sebut tujuannya. Jadi kalau kita pahami ya, manusia tersebut punya hawa nafsu ya, eh, dan yang akan menyesatkan kita dari taat kepada Allah. Ya, karena kita ini akan diuji oleh Allah ya, dihisab, lalu nanti amal kita itu akan ditimbang gitu ya. Ya, lalu menentukan kita masuk surga dan neraka gitu ya. Nah, eh, amal kita ini dilencengkan oleh iblis gitu. Ya, dan iblis tugasnya hanya dengan membisikkan Bapak Ibu rahimahullah. Jadi hanya dengan memberitahu gitu ya, dengan membisikkan ya, eh, memberikan informasi kepada kita. Jadi ada was-was dalam hati kan. Yang buruk itu jadi baik, itulah iblis itu. Dan kalau kita tidak punya syariat yang mana seharusnya kita berbuat sesuai dengan syariat tadi gitu ya, di dalam pengetahuan kita itu paling gampang di ini kan diselewengkan oleh iblis, oleh setan ya. Maka Allah menyatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan ya. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin. Nah, kalau kita tidak punya sandaran terhadap syariat, kita pasti akan gampang diselewengkan gitu ya. Ya gampang iblis ngasih tahunya. Dan ini serasa baik gitu. Iblis bilang oh, ini baik, ini bagus, ini nggak ada masalah gitu. Sementara kita nggak punya sandaran ini baik atau buruk berdasarkan syariat gitu ya. Oh itu pasti gampang. Ya, ya. Ini yang katakan oleh Allah, orang yang apa menyangka eh, perbuatannya itu perbuatan baik sementara itu tidak. Ya dalam Al-Qur'an itu ya Allah berfirman ya wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitab. Kebanyakan dari mereka itu ummi gitu, layak lamun Alkitab, nggak tahu tentang Alkitab ya. Kita ini aja mungkin ditanya nih, baca Al-Quran nggak setiap hari, paham nggak apa yang dibaca itu, paham nggak mana yang benar apa tidak dari Allah. Nah, yang lebih parahnya lagi kita hanya mendengarkan dari YouTube saja, dari apa saja tanpa mau mendalami ya mana jadi standar, nanti kita akan masuk di sana ya. Jadi kata Allah ya, kebanyakan kita tuh ummi layak lamun kita wa inhum illa yazunnun, dan kalaupun ada mereka tuh menyangka-nyangka. Ini kita lihat bahwasanya beragama itu banyak yang menyangka-nyangka gitu. Apa yang mereka kerjakan itu sudah benar. Dan Allah juga berfirman ya, qala ya, fa bi'izzatika uh, al-awiyanahum ajma'in ya. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semua ya, ila ibadah ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang muklis di antara mereka. Nah, jadi orang yang ikhlas insya Allah ya uh, tidak gampang disesatkan oleh iblis. Nah, jadi kita harus memahami iblis itu memberikan was-was. Ya, ya, jadi nggak perlu sebenarnya mengundang ada apa nyanyian mengundang setan. Setan itu ada dalam diri kita ya, dalam mengalir dalam darah. Nah itu yang kedua, Bapak Ibu rahmatullah ya. Yang ketiga itu adalah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala di
akhirat ya. Di akhirat. Ini Rasulullah SAW bersabda ya, sab'atun yuzilluhum, ya, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi ya. Yauma la zilla ila zulluhul. Nah, ya. Ada 7 golongan ya, yang akan dinaungi oleh Allah, di mana di bawah naungannya ya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yang pertama tuh al-imamul adil, imam yang adil ya. Lalu apa? Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, dan pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, masya Allah ya. Warajulun, dan seorang laki-laki ya, atau seorang perempuan gitu ya, qalbuhu mu'allakun fil masajid ya, yang mana hatinya terikat kepada masjid ya, ya terikat dengan masjid. Warajulani, dan dua orang ya, ya bisa laki-laki bisa perempuan, tahabba fillah, yang saling mencintai karena Allah, istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Nah, ya, yang mana mereka tuh berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya. Lalu apa? Warajulun talabathu ya imra'atun zatu mansibin ya wa jamala faqala inni akhafullah. Nah, lalu seorang laki-laki gitu yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik namun yang berkata semuanya aku takut kepada Allah. Lalu warajulun tasaddaqa akhfa ya, dan seorang yang uh, ya ini takut kepada Allah ya. Ya. Lalu seorang yang apa? Yang bersedekah ya. Ya, lalu disembunyikan sedekahnya tersebut ya di tangan kirinya, tidak tahu apa yang dia sedekahkan oleh tangan kanannya. La ta'laman simaluhu ya. Jadi dia bersedekah ya, dari tangan kirinya yang tidak tahu tangan kanannya ya, matunfiku yaminuhu ya. Jadi dia bersedekah tangan kirinya, anggap maksudnya bersedekah itu tidak diketahui oleh orang lain gitu. Ya, tidak diumum-umumkan. Nah, ini ya. Jadi ini ya, orang yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat yaitu orang yang ikhlas dalam bersedekah. Lalu yang terakhir apa? Warajulun zakarallah, ya laki-laki yang berzikir ya mengingat Allah ya, khalian ya dalam keadaan sendiri, faqasat ainahu, lalu meneteskan air mata dia. Nah, ini apa? Uh, manfaat atau keutamaan dari ikhlas yang ketiga. Yang keempat ya, orang yang ikhlas akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, an Abi Hurairah ya Rasulullah ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, man ya, siapakah yang paling berbahagia? Ini kita bacakan aja artinya biar tidak terlalu lama. Siapakah yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Nabi SAW berkata, aku telah menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang mendahulumu bertanya kepadaku tentang hadis ini, karena aku melihat semangatmu dalam mencari hadis. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ikhlas dari hatinya. Lalu Ibnu Taimiyah berkata, maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang yang paling berhak memperoleh syafaat Nabi pada hari kiamat adalah orang yang paling tinggi tauhid dan keikhlasannya. Jadi ya, orang yang ikhlas karena Allah dia akan berbahagia mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari kiamat nanti. Karena satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat di Yaumul Hisab nanti itu hanya Rasulullah SAW. Ya, dan syafaatnya itulah ya yang kita harapkan gitu. Karena kalau kita berbicara amal kita mungkin tidak akan cukup gitu ya. Karena syafaat Rasulullah yang itu diperlihatkan dengan cintanya kita kepada Rasulullah, dengan membela beliau, nah, ya. Membela Rasulullah, membela agamanya gitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah
apa ya Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita nanti. Dan tentu karena ikhlas karena Allah ya. Yang kelima ya, orang yang ikhlas itu dikabulkan doa. Ini hadis yang panjang ya. Ini cerita hadisnya ini ada 3 orang ya. Ya kharaja salah satun yamsuna, ya ada 3 orang yang sedang berjalan ya, lalu turun hujan ya, lalu masuk ke dalam gua, kemudian tertutup oleh batu gua. Mungkin sudah pernah mendengar ceritanya. Ya, kemudian di antara mereka berkata kepada yang lainnya, mintalah kepada Allah dengan perantaraan amal yang paling utama. Amal yang paling utama ya, yang kalian pernah lakukan ya. Semoga dengan perantaraan amal tersebut itu bisa dibukakan pintu gua. Lalu orang pertama itu berkata bahwasanya menjaga orang tuanya yang renta ya, lalu mendapatkan susu, bawa susunya kepada kedua orang tuanya, diminumkan kepada orang tuanya terlebih dahulu, baru kepada bayi dan istrinya, baru kepada dia. Ya. Nah, eh, ketika dia datang, eh, kedua orang tuanya tidur gitu. Sementara bayinya menangis, nggak itu luar biasa ya. Jadi di nggak mau dia dikasihnya kepada bayinya terlebih dahulu, ditunggunya bayinya tersebut, ditunggunya orang tuanya untuk bangun ya, diminumkan susu tersebut, baru nanti sisanya dikasih ke bayinya. Dan dia berdoa dengan ya Allah, itu karena mencari ridho Engkau gitu ya. Mencari ridho Engkau ya Allah, karena eh, takzim kepada kedua orang tuanya yang sudah renta ya, maka Allah membukakan sepertiga pintu gua. Nah, yang kedua juga bercerita gitu ya, dengan amalnya bahwasanya dia itu sudah mengumpulkan uang untuk mau berzina dengan perempuan ya. Ketika dia sudah cukup uangnya dikasih ke perempuan tersebut menyatakan takutlah kepada Allah. Akhirnya dia takut kepada Allah, nggak tidak jadi melakukannya ya, dan dia berkata karena takut kepada Engkau ya Allah, karena mencari ridha Engkau, maka dibukakanlah pintu gua itu 2/3. Nah, dan yang terakhir adalah orang yang diamanahkan harta ya, sehingga dia harta itu berkembang ya, menjadi bisnis gitu. Lalu orangnya datang lagi, lalu dikasihnya harta kepada orang tersebut ya. Tujuannya karena ikhlas, karena asal hartanya bukan dari dirinya, ya, dari orang tersebut. Nah, sehingga terbukalah pintu gua. Nah, ini hadis ini menceritakan bahwasanya orang yang mencari ridha Allah, yang ikhlas karena Allah, maka orang itu akan digampang dikabulkan doanya. Nah, ini kita bicara doa. Kemarin sudah disampaikan ya, dari kajian sebelumnya. Ya, yang terakhir ya, ikhlas itu mendatangkan kekuatan yang dahsyat ya, ya, kekuatan ruhiyah atau kita bilang kekuatan mental. Nah, karena orang yang ikhlas tersebut dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal dia kepada Allah. Sementara Allah itu Maha Kuat. Nah, itu orang yang ikhlas. Ya, orang yang ikhlas. Nah, orang yang ikhlas itu dia mempunyai idrak silabilah ya, keterkaitan hubungan dengan Allah ya, yaitu mendapatkan inayah atau perlindungan dari Allah, karena dia berbuat karena Allah, pasti Allah akan menolong ya. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang ya. Ya, orang yang ditolongnya tentu orang yang berbuat karenanya gitu. Ya, jadi eh, sangat masuk akal sekali ya. Sangat tidak mungkin orang yang kufur kepada Allah, orang yang benci kepada Allah, ya, orang yang benci kepada Allah dan tidak mau melaksanakan syariatnya gitu, itu akan ditolong oleh Allah. Ya, itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ikhlas berbuat karena Allah ya, eh, melaksanakan perintah-perintahnya ya, menegakkan agamanya ya, itulah yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selebihnya yang kafir itu hanya dikasih tenggang waktu oleh Allah. Hanya dikasih tenggang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita pahami. Nah, ini bisa kita lihat ya dalam sejarah bagaimana perang Badar ya, 300 orang melawan 1.000 orang. Ya, begitu juga kisah para sahabat dalam perang. Makanya kalau kita baca sejarah sebenarnya Bapak Ibu rahimakumullah ya, Romawi Persia itu jatuhnya karena apa? Karena pasukan Islam. Itu bayangkan ya, imperium itu ya, itu jatuhnya karena Islam. Karena apa? Karena orang-orang yang berjuang dulu itu mempunyai kekuatan ruhiyah.
Ya, karena ikhlas kepada Allah, bukan karena hanya dunia atau diri mereka pribadi. Nah, itu yang pertama ya, tentang ikhlas. Syarat diterima amal, ikhlas. Yang kedua, shawab. Nah, yang shawab ini haruslah tiba li Rasulullah SAW. Itu mengikuti kepada tuntunan Nabi SAW gitu. Ya. Ya, dan tiba itu juga makna dari syahadat gitu ya, bahwasanya kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu maknanya. Jadi kita mengatakan tidak ada ilah selain Allah, kita berbuat karena Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita harus mengikuti Rasulullah. Itu makna syahadat kita. Ya, bahwasanya kita ya di dalam berbuat, dalam beribadah, ibadah itu kan setiap perbuatan kita itu ibadah nih. Kalau tadi sesuai dengan karena Allah dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul, ya. Ya. Nah, ini firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, apa-apa yang diberikan Rasul maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah gitu ya. Ya. Dan Rasulullah Allah SWT sudah berfirman, laqad kana lakum, ya, bahwasanya sudah ada pada diri Rasulullah tersebut, Rasulullah, uswatun hasanah, teladan yang baik. Ya, dan Rasulullah telah menyatakan juga, ya, telah memperingatkan gitu, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad, ya, barang siapa yang mengamalkan satu amal yang tidak ada urusannya, maka amal tersebut tertolak, ya. Jadi udah jelas ya, kita sudah bersyahadat syahadu alla ilaha illallah, ilah itu yang dituruti hanya Allah, karena Allah, yang bergetar hati itu karena Allah, yang dituju itu hanya Allah. Dan berikutnya kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu yang maknanya ahsanu amala. Ya, eh, tentu kewajiban iktiba kepada Rasulullah tersebut tidak bisa sesuai dengan persangkaan kita. Ya, tentu harus kita cari tahu ya. Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar mencintai Allah, "fatabi'uni yahbibukumullah," ya. Ya, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian, ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, ya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi iktibar tersebut ya harus dengan bagaimana? Harus dengan cari tahu, tidak bisa kita karang-karang sendiri. Ya. Ya, dan itu perlu kita menuntut ilmu, memahaminya. Dan itu memahami ilmu agama tersebut adalah fardu ain, wajib hukumnya. Karena itulah yang akan mengantarkan kita kepada surga. Ya. Ya, dan juga yang akan menaikkan derajat kita. Ini dalam surat Mujadilah, ini ayat 11 itu Allah sementara berfirman, yarfahul lazina amanu minkum wa utul ilma darajat. Ya, bahwasanya Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian. Dan ini juga yang memudahkan kita eh, jalan ke surga gitu. Kenapa? Perbuatan kita tadi pertama dari segi ini aja, kalau nggak kita paham itu sudah tertolak itu. Jadi banyak amal-amal kita selama ini sudah nggak jelas itu. Ya, amal-amal yang apa berhenti karena tersinggung. Nah, itu kan bukan karena Allah ya. Berhenti karena tersinggung, berbuat baik berhenti karena tersinggung karena apa? Ini paling banyak dalam dalam kehidupan yang kita lihat. Tersinggung, nggak dihargai, nggak apa gitu. Ya, perkataan orang lain, ya, apa, hinaan manusia gitu. Lalu berhenti kita berbuat baik gitu ya. Itu tidak ikhlas. Dan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita cari paham tentang makna ikhlas sendiri, konsekuensinya kalau tidak ikhlas, ya, dan apa keutamaan dari ikhlas. Ya, maka perlu kita ya cari tahu, termasuk juga sesuai dengan syariat, itiba kepada Rasulullah SAW, itiba kepada Rasulullah SAW, ya, agar apa sesuai dengan sunnah. Jadi kita tahu mana yang shawab, mana yang benar. Nah, jadi benar itu bukan berdasarkan prasangkaan kita sendiri gitu. Ya, contohnya tadi itu sedekah, ya, sedekah apa ya, sebagai contoh aja nih, ada orang dia tuh berhutang, ya, berhutang, ya, membayar hutang itu wajib,
Ya. Tapi karena dia berharap apa? Kalau dia sedekah, Allah akan menghapuskan utangnya. Akhirnya dia apa? Memperbanyak infak. Sebenarnya utangnya itu keteteran. Ini contoh ya. Nggak tahu mana amal yang shawab. Ya. Sementara membayar utang itu wajib. Nah, sedekah itu nilainya itu adalah ruhiyah gitu. Nilainya bukan nilai bukan nilai materi gitu ya. Sedekah itu tidak akan menyelesaikan utang. Ya, tapi karena salah ilmu, wah itu tadi. Ya. Nah, ilmu Bapak Ibu rahimakumullah itu ada dua. Yang pertama, ilmu yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Itu menghasilkan madaniyah, ya bangunan fisik, industri, telekomunikasi, teknik, transportasi dan lain-lainnya gitu ya. Ini ilmunya fardu kifayah, ya. Tidak wajib bagi seluruh umat Islam, tidak. Ya, kalau sudah ada yang melakukannya, nggak lagi wajib yang lain. Ya. Nah, ini yang ilmu sains dan teknologi itu tidak wajib bagi kita semua, kedokteran segala macamnya. Lalu ilmu yang bersumber dari eh, akidah, ya, kepercayaan prinsip hidup. Ini menghasilkan peradaban, sistem kehidupan, apakah di bidang ibadah, sosial ekonomi, hukum dan peradilan dan politik. Ini adalah Islam. Sini al-Islam. Ya, ini berhubungan dengan madaniyah. Ini berhubungan dengan hadarah atau peradaban. Di dalam Islam, ya, ini harus, ya, ini hanya tidak boleh diambil dari yang lain. Masalah sistem kehidupan, apakah ibadah, sosial, ekonomi, ini semata-mata ya politik, ini harus dari Islam semata-mata, nggak boleh dari yang lain. Kalau ini bebas nilai nih, karena teknologi itu bisa dipakai oleh siapa saja, bisa datang oleh siapa saja. Ya, kalau nggak ada pun kita bisa nyewa orang lain. Tapi kalau ini tidak boleh kita ambil. Nah, yang terjadi sekarang ini kalau ya kalau umat Islam itu kalau pergi ke Barat dia tuh wah ya kagum dengan peradaban madaniyah teknologinya Barat, tapi yang diadopsinya sistem kehidupannya kan aneh ya. Yang diadopsinya sistem kehidupannya gitu. Ya, yang diadopsinya sekularisme, ya kapitalisme, kebebasan gitu ya. Itu yang diinikan gitu, liberalisme, LGBTQ segala macam gitu. Sementara di barat itu cuma ini nih. Di barat itu nggak ada ini mereka, makanya mereka tuh kering. Makanya banyak kerusakan. Silakannya dilihat, nggak perlu diceritakan tambah panjang nanti ceritanya. Oleh karena itu, ya ini sebagai penutup, ya wajibnya kita mencari ilmu itu ada 6 perkara ya sebagaimana katakan Imam Syafi'i, ya. Wahai saudaraku, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara yang akan saya beritakan perinciannya. Ini ilmu Islam, ilmu agama ya. Pertama, kecerdasan, semangat, sungguh-sungguh, berkecukupan, bersahabat atau belajar dengan ustadz dan membutuhkan waktu yang lama. Perlu waktu kita sehingga kita tahu mana yang sawab. Ya itu masalah semua sini nih. Bagaimana ibadah, kebanyakan umat Islam cuma hanya ibadah saja. Tapi sosialnya bagaimana, kehidupan berkeluarga, bersosial masyarakat, hubungan laki-laki dan perempuan, masalah ekonominya, hukum dan peradilan, politik dan pemerintahan selain pendidikannya, segala macam itu semuanya harus dengan Islam. Baik, ya. Eh, jadi ya niat, ikhlas dan ittiba pada Rasulullah itu kunci qabulul amal atau diterimanya amal. Dan agar kita itu benar-benar diterima oleh amal setelah masalah niat tadi, maka kita harus tahu mana amal yang benar, mana yang tidak. Jadi kalau tidak umat Islam kan eh, terjebak ya. Sekarang aja baru tahu misalkan riba itu haram. Sementara Allah itu sejak dulu udah bilang riba itu haram itu. Ya, lalu meminjam itu boleh rupanya, berutang boleh gitu, tapi tidak boleh riba. Nah, itu kan perlu ilmu. Ya, baik sampai di sana. Kalau ada pertanyaan, ya sebelum ditutup. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sebelum kita tutup. Silakan. Tunggu saya rubah security-nya terlebih dahulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung open mic. Ustaz Taufik mau bertanya?
Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait juga kajian tadi, Ustaz, yang ingin ditanyakan apa, Ustaz? Sebenarnya kita kalau di masjid atau itu kan kalau seandainya kita Putus, ada putus-putus, ada Pak. yang bukan di Putus-putus, Pak. Pak Mufid, bisa diulang lagi. sekian dengan niat katanya berlomba-lomba gitu kan. Itu jadi ada terbesit di hati gitu. Antara itu challenge Ustaz yang apa Pak Mufid nggak kedengaran, Pak. Di ini aja, Pak, di chat. Wah, keluar. Silakan Bapak Ibu yang lain, kita tunggu Pak Mufid mungkin bisa masuk lagi. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Wabarakatuh. Ya Ustaz, Eh, masalah tadi kata Ustaz, sebaiknya kita setelah subuh menjelang mengawali terputus. pagi. Pak Mufid, nah udah masuk Pak Mufid nih. Tadi terputus-putus nggak kedengaran sama sayanya. Bisa Sinyalnya terputus, Ustaz. bisa di chat nggak? Di chat nggak? Boleh ke saya langsung atau boleh ke umum general juga boleh. Atau diulang lagi nggak, Ustaz? Ah ya boleh boleh silakan silakan. Sekarang Oke. dalam bersedekah itu tadi kadang di masjid kita kan ada yang sebagian masjid itu kan ada yang diumumkannya kalau waktu bersedekah terutama pada waktu-waktu hari raya atau hari apa kan dengan niat katanya dengan berlomba-lomba untuk memotivasi kawan yang lain. Jadi disebutin si A sekian, si B sekian. Jadi kan banyak juga yang jemaah eh, pada saat itu padahal kan sebelumnya memang sudah diedarkan istilahnya celengan atau dalam bentuk infak dalam di apa tuh dijemput ke masing-masing jemaah. Ya, Terus ada juga yang lebih banyak pas disebutin itu Ustaz. ya, Nah, itu kan kadang-kadang kan di hati kan ada berubah itu. Apa ya. antara niat antara dia itu Ustaz. Nah, jadi gimana itu Ustaz? Oke, ya. Jadi dalam masalah sedekah ini ada dua nih, Pak Mahfud ya. Jadi dalam surah Ar-Ra'd ya Allah itu berfirman eh, apa ini ya orang-orang yang apa menafkahkan sebagian rezekinya secara sembunyi atau terang-terangan. Jadi boleh secara sembunyi, boleh secara terang-terangan. Nah, jadi masalah ikhlas nanti ya ada hubungannya dengan ria ya. Ria ada hubungannya dengan tasmi. Nah, nanti ada tiga pembahasan ikhlas, ria, tasmi. Ya, ini kita bahas terlebih dahulu ya. Eh, jadi para ulama itu menyatakan bahwasanya sedekah yang terbaik itu secara sembunyi, ya nggak masalah. Tetapi kalau kita melihat orang nggak mau bersedekah gitu, ya nggak mau bersedekah, malas bersedekah, maka itu lebih baik secara terang-terangan untuk memotivasi orang lain. Itu dalam masalah tersedekah terlebih dahulu ya, agar agar orang termotivasi bersedekah gitu. Tapi kalau sudah banyak orang bersedekah, nggak perlu lagi itu lebih baik secara sembunyi, secara sembunyi. Jadi kalau orang, jadi para ulama itu menjelaskan secara rinci ya. Jadi dan itu mungkin bagi orang yang tidak paham mau dikasih contoh-contohnya. Sama kayak sekarang ini kita itu ketika Islam itu tidak ditegakkan, kita tuh selalu memperlihatkan keislaman kita gitu. Kita memperlihatkan kesolehan kita itu dianjurkan karena orang soleh sekarang ini diserang ya. Ya, jadi misalnya kayak gini ya, sholat tahajud itu nggak boleh kasih tahu orang lain kita, oh saya ini sholat tahajud nggak, ya nggak boleh. Tapi ketika sholat tahajud itu bukan menjadi suatu kebiasaan gitu ya, untuk menjadi contoh kepada orang lain untuk beribadah itu dianjurkan malah. Itu kita harus membahas ini ya. Nah itu dari segi syiar ya, segi syiar. Jadi kita harus melihat kondisinya. Kalau orang tidak mau berinfak ya, kalau kita ingin memotivasi orang berinfak agar itu berlomba-lomba dalam berinfak itu dalam mengapakan apa itu insya Allah berpahala ya. Tapi niat tetap harus ikhlas. Nah, ini satu terlebih dahulu. Nah, berbicara ikhlas itu lawannya adalah ria.
ria ini, jadi ikhlas itu dimulai uh, dari awal ya, dari pertengahan sampai akhir tuh harus ikhlas gitu, berbuatnya karena Allah. Jadi memang ya, ilmunya ini harus lebih mendalam membahasnya. Nanti misalnya kita bahas tuh apa beda ikhlas, ria dan tasmi. Khusus itu aja kalau memang mau ya. eh dari awal karena niatnya karena Allah agar orang termotivasi, ya, syiar Islam itu lebih bagus, maka dia sudah ikhlaskan, maka diumumkanlah namanya segala macam. Ya, orang yang tidak ikhlas itu namanya ria. Ya, orang ikhlas namanya ria. Dan itu nanti kelihatan itu dari ketika misalkan dia tidak mendapatkan atensi lagi gitu. Ya, dia berbuat bukan karena Allah, karena ingin disebut orang soleh, ingin dihormati oleh orang lain. Nah, ya nanti kalau masjid itu kan gitu ya, saya sudah menyumbang segini nih untuk masjid, nah itu udah hilang kelasnya. Ya, itu dia. Itu sebenarnya dari awal itu dari awal permasalahannya masalahnya. Nah, orang ikhlas ya agar terjaga dari ikhlasnya dia tidak menyebut-nyebut amalnya tadi. Tidak sebut-sebut amalnya sampai kapan pun gitu ya. Nah, itu bisa berubah menjadi tasmi namanya ya. Ya, tasmi itu apa? Sudah ikhlas lalu tiba-tiba tersebut ya. Nah, itu bisa hilang pahala kalau tidak istighfar, kalau kan kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sudah jadi tasmi itu pengen didengar gitu dengan amal kebaikan kita gitu ya. Jadi jangan nggak usah disebut ya. Niat aja karena Allah. Nah, itu memang perkara hati ya. Jadi saya sudah ngasih kajian ini sama pemuda dekat sini nih. Ada pertanyaannya, apakah kalau kita bagaimana caranya ikhlas tuh pertanyaan awalnya gitu. Karena tadi hati itu kan bolak-balik. Bolak-balik. Nah, ikhlas tadi ya itu tadi gitu ya. Ikhlas tadi bukan berarti kita jadi malaikat, tidak. Ikhlas itu ada struggle ya, ada perlawanan antara uh, uh, perintah Allah dengan hawa nafsu kita gitu. Ada struggle antara perintah Allah dengan hawa nafsu kita. Ya, contohnya misalkan berdakwah, saya sebagai contoh aja. Sebelum berdakwah itu mau menyampaikan kebenaran kan, sementara keadaan sekarang ini apa? Itu struggle itu. Nah, ikhlasnya saya benar-benar menyampaikan kebenaran misalnya ini ya, hanya karena Allah. Itu selalu ada struggle karena pas setan itu pasti hadir dia. Makin besar keinginan kita untuk baik, setan itu pasti selalu tambah besar dia setannya gitu kan. Nah, ini harus kita pahami. Jadi ikhlas tersebut harus setiap saat awas ya, aware ya, pemikiran kita, perasaan kita, ya, bahwasanya kita harus berbuat karena Allah. Jadi memang kayak gitu Pak Mufid ya ininya Ya, ya. strugglingnya ya. Ya, karena akan bakalan seperti itu sampai kita meninggal gitu. Ya, kita tuh ikhlas antara ikhlas dan tidak ikhlas. Nah, ini yang kita harus jaga. Menjaga pandangan, menjaga pemikiran, gitu ya. Menjaga pergaulan juga. Jadi memang itu ininya perjuangannya. Masalah ikhlas atau tidak. Jadi Ustadz ya kalau seandainya memang kita kan niatnya ikhlas, tapi kalau setelah itu kita kan ada semacam apa lah ya, semacam bisikan atau apalah namanya, seolah kita ingin menonjol, ingin terlihat kita bersedekah atau dengan orang lain gitu kan. Jadi apakah cukup kita dengan teringat itu dengan beristighfar gitu kan? Ya, harus Kan memang tidak ada niat menyampaikan karena kalau selama ini kita prinsip kita yang ikhlas itu lakukan dan lupakan ya. Itu kan memang ya, yang dari ikhlas tapi maka ikhlas. kadang-kadang Silakan. terpikir, kadang terlintas seperti itu, apakah itu sekedar bisikan atau kata itu sekedar godaan gitu. Memang godaan itu. Emang godaan. Alhamdulillah kalau kata. Memang godaan itu bukan berarti kita jelek enggak gitu. Udah fitrah kita. Fitrah kita Ya, ya, sebagai manusia, kita punya insting ya, insting mempertahankan diri, lalu ada setan yang menghembus-hembuskannya setiap saat. Itu ya, udah ya, fitrah kita ya. Yang penting kita sadar. Nah, itu yang paling penting. Yang penting kita tidak teruskan gitu. Yang penting ya, tidak ya, terucap ya, terucap dengan ya, perkataan. Jadi kilaf manusia boleh dan kilaf itu pasti diampunkan oleh Allah. Yang nggak diampunkan Allah tuh disengaja ya. Jadi bukan kilaf ya, lagi. Disengaja untuk menyampaikannya. Kalau kilaf itu istighfar ya Allah, mohon ampun ya Allah, terimalah amalan dulu ya Allah. Itu kilaf gitu.
Ya, lalu auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka itu yang harus kita pahami sebagai manusia. Gitu Pak Mufi. Ya, 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 makasih Ustaz. sama-sama. Ya, salam ya Ustaz ya dari kami keluarga Solo, dari Sama-sama. dari ibu juga, dari orang tua, Ya, untuk baik keluarga Pak. di Padang. Baik Pak. Yang lain Bapak Ibu insya Allah ada yang bertanya lagi. Iya, Ustaz. Melanjutkan yang tadi. Ya Putri silakan. Kalau Ustaz. Ustaz, kalau tadi kan Ustaz menjelaskan kalau kita sebaiknya pagi-pagi mengawali pagi sholat subuh Ya, itu bertafakur gitu ya, meluruskan niat. Apakah salah satunya mungkin apa dengan berzikir rodi itu billah itu juga manfaat untuk meluruskan niat kita gitu. bisa Itu Bu. pertanyaan pertama. Yang kedua, tentang kewajiban menuntut ilmu agama. Itu kan fardu ain. Tapi apakah juga bahwa misalnya suami berkewajiban mengingatkan dan memfasilitasi istri dan anaknya untuk dari dirinya sendiri untuk menuntut ilmu agama. Begitupun apakah juga seorang istri dan ibu mengingatkan suaminya untuk apa istiqomah menuntut ilmu agama atau mengingatkan kalau misalnya dan juga seorang ibu kepada anaknya gitu. Gimana? Yang pertama itu memang cara ya dibikinkan oleh para ulama ya para alim kita untuk agar kita ya ada doa pagi ada doa sore gitu ya dibukukan itu bagus ya asalkan paham artinya paham maknanya itu paling penting paham artinya paham maknanya paham hakikatnya paham konsekuensinya sehingga mempengaruhi tingkah laku kita gitu menjadi sebuah pemahaman ya. Jadi bukannya sekedar membaca untuk melepaskan kewajiban ya karena saya dulu seperti itu tuh. Doa pagi dibaca gitu kan dihafal malah gitu ya. Memahaminya yang paling penting kan karena pemahaman itu mempengaruhi tingkah laku ya memahami hakikat Allah itu bagaimana berbuat karena Allah kita mengakui Allah itu sebagai ilah mengakui Muhammad sebagai rasulnya itu tadi masalah ahsanu amala ya amal yang ihsan ya. Itu terlebih dahulu jadi paham ya lalu kita baca doa itu dengan pemahaman lalu berangkat pagi lah selalu aware kita berharap Allah menjaga niat kita jadi itu boleh. Lalu yang kedua, apa tugas suami mencari nafkah, lalu mencari belajar agama gimana tuh Putri? Suaranya terputus-putus tadi agak susah saya dengar. Eh, eh, Tentang kewajiban menuntut ilmu agama. Ya, Itu kan fardu ain. Apakah juga suami berkewajiban mengingatkan oh dan ya, memfasilitasi istrinya, anaknya dan tentu dirinya sendiri dan begitu pun istri terhadap suaminya mengingatkan dan juga oke. terhadap anaknya dan bagaimana? Oke. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya dalam keluarga itu suami istri itu adalah teman ya. Ya, jadi teman terbaik suami itu adalah istrinya, teman terbaik istri adalah suaminya. Jadi seperti itu ya. Eh, eh, tetapi ada peran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peran menafkahi dan memimpin dan mendidik gitu juga ya. Itu diberikan kepada suami, kita mendidik keluarganya dan peran sebagai kepala rumah tangga itu adalah istri. Jadi sama-sama pemimpin dua-duanya itu sebenarnya. Masya Allah ya luar biasa Islam itu ya. Sama-sama pemimpin. Nah, kewajiban eh, suami itu bertanggung jawab terhadap pendidikan anak dan istrinya. Jadi kewajiban pertama itu untuk mendidik eh, eh, agama ya, memberikan pendidikan agama kepada keluarga itu adalah dari suami. Itu yang pertama terlebih dahulu. Ya, jadi Islam tuh kompleks ya, luar biasa ya kalau saya melihatnya. Jadi tidak hanya hitam putih gitu aja tidak. Nah, ketika misalkan suaminya misalkan tidak mempunyai eh, pemahaman yang kuat lebih kepada istrinya, nah kembali lagi kepada kedudukan tadi bahwasanya suami istri adalah teman ya, dengan tidak mengurangi hormat kepada suami, istri juga wajib mengingatkan suami akan pendidikannya, bahkan mengajarkannya gitu. Saya melihat banyak ya, banyak lumayan banyak gitu. Kalau
Kalau terutama di kalangan para pengajian ya, yang paham-paham bahasa Arab gitu ya, itu banyak kan yang perempuannya, ya, yang paham misalkan tajwidnya itu bahkan yang perempuannya itu suaminya belajar sama istri-istrinya mereka gitu. Itu diperbolehkan, ya. Malah seharusnya mau seperti itu gitu. Ya, tajwidnya, bahasa Arabnya atau apa gitu. Tujuannya untuk agar apa mendalami pemahaman agama. Jadi eh, kembali gitu ya bahwasanya kalau salah satu tidak, balik lagi bahwasanya suami istri itu adalah teman, ya, eh, partner mereka, bukan kepemilikan. Dalam Islam itu luar biasa. Ya, perempuan itu bukan propertinya laki-laki, tidak. Ya, beda dengan Barat ya. Eh, Menikah laki-laki dan perempuan, yang perempuannya mengambil nama suaminya gitu. Kalau dalam Islam tidak, tetap nama bapaknya gitu ya, bukan nama suaminya, karena bukan, perempuan itu bukan milik laki-laki, dan sebaliknya juga laki-laki juga bukan milik perempuan. Tapi mereka adalah sahabat terbaik gitu ya. Nah, jadi boleh Bu Tri, cuma ada peran yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing suami dan istri. Bisa Bu Tri, insya Allah Baik, ya. Ustaz. Nah, Ada pertanyaan dari Bu Hasna. ada pertanyaan ya? Sekarang berinfak menyediakan makanan dengan metode bayar seikhlasnya. Itu dibuat harga di bawah pasaran. Berinfak makanan dengan metode. Jadi maksudnya gimana nih Bu? Bawah pasaran. Oh, dia menyediakan makanan, lalu orang boleh bayar seikhlasnya gitu. Iya, 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 Ustaz. Ya, sekarang kan banyak yang seperti itu ya. Apa? Apa berjualan gitu, tapi sebetulnya dia niatnya infak gitu. Oke. Tapi nanti bayar seikhlasnya atau harganya misalnya cuma 2.000 gitu, padahal senilai makanannya mungkin 20.000 gitu. Itu pandangan Ustaz gimana ya? Jadi dia tuh niatnya dulu apa sebenarnya ya? Apa? Jadi kayak gini ya. Perbuatan itu ada 4 nilainya. Kimatul amal itu ada 4. Yang pertama itu kimah madaniyah, kimah akhlak, kimah insan, kimah ruhiyah ya. Nilai perbuatan. Apa artinya? Perbuatan itu menghasilkan nilai seperti itu. Itu harus kita pahami terlebih dahulu. Ini termasuk dalam masalah berdoa kemarin ya. Kimah materi gitu ya, atau madaniyah, itu contohnya eh, berdagang, itu ya itu harus untung, bekerja itu harus mendapatkan uang gitu, itu kimahnya materi, ya, pekerjaan yang menghasilkan materi gitu ya, amal menghasilkan materi, ya. Lalu kimah insaniyah, menolong orang. Jadi ini kimahnya insaniyah, kemungkinan itu kan menolong orang eh, yang lagi kesusahan, yang lagi nggak bisa makan kan. Yang ketiga kimah akhlak, kayak jujur, kerja keras, bersih. Yang keempat adalah kimatul ruhiyah ya, itu spiritual, dan ini termasuk doa, eh, apa, puasa, sholat dan seterusnya. Nah, kimah itu nggak tercampur-campur gitu dulu. Jadi kayak gini, kalau saya itu berdagang, saya harus cari untung, ya kan? Modal 100, saya jual 120, itu kimahnya berdagang. Dan itu kalau sesuai dengan syariat, ini sesuai dengan syariat, saya mendapatkan pahala. Walaupun saya untung dapat uang, ya, dengan cara yang halal, barang yang dijual halal, ya, metodenya halal. Kalau saya ingin apa, kimahnya itu adalah sedekah, ya, saya ini kan saya kasih, itu kan ada orang Jum'ah berkah gitu ya, ngirim setiap Jumat tuh ngirim, saya setiap Jumat tuh dikirimin gitu sama ada. Saudara bilang janganlah, yang lainnya yang butuh, cuman karena beliau tuh ngirimin ke saya terus, dapat pecel lele terus, saya 2 bungkus sebelum Jumat dikasih gitu ya. Eh, itu kimahnya itu adalah sedekah ya, atau hadiah ya, sedekah atau hadiah gitu. Eh, itu tidak mendapatkan materi itu terlebih dahulu. Ya, jadi dia berharap pahala. Nah, ini yang harus jelas kedudukannya, ya. Biar dia jadi pahala, itu yang paling penting kan.
Tapi misalkan kayak gini nih, dia niatnya itu sedekah, saya nih sedekah nih makanan. Lalu dia nyumbang, siapa yang mau nyumbang silahkan gitu. Ya, berarti orang yang nyumbang itu niatnya apa sedekah juga ke dia gitu. Jadi dia bersedekah minta disedekahi lagi gitu ya. Itu yang saya tangkap ya. Tapi dia harus menjelaskan dulu niat satu sedekah. Artinya apa? Kalau nggak ada yang nyumbang, nggak ada masalah buat dia. Lalu dia buka lagi, siapa yang memberi infak ke saya juga boleh gitu. Lucu ya. Tapi poinnya seperti itu gitu. Ya. Jadi eh ya itu tadi dia cara mendapatkan pahalanya itu dari apa? Ya. Jadi berinfak makanan dengan tersedia atau dibuat dia buat harga pasaran. Ya itu tadi itu dia bukan berbisnis itu dia niatnya itu bersedekah lalu mohon bantuan dari orang lain juga itu aja sebenarnya kalau saya lihat gitu Bu ya mudah-mudahan dapat pahala insya Allah ya dari karena dia membantu orang bisa Bu insya Allah Iya Ustaz, jazakillah khair. Yang penting harus jelas aja ya niatnya nanti gitu ya. ya harus Mm-mm. jelas harus jelas niatnya dia tuh mau Iya, bersedekah ya lalu mau dia cari ini gitu. bukan cari untung gitu ya bersedekah lagi sehingga dia tidak mengharap jadi ini penting masalah memahami niat kita karena nanti bisa salah salah nanti hilang gitu capek-capek dia bikin lu nggak dapat uang aduh nggak dapat uang sekarang nih gimana ini ya itu udah salah habis habis nilai pahalanya gitu nah, itu berat itu ya jadi makanya bicara kimah amal itu penting perbuatan itu nilainya apa itu penting gitu sehingga dia jadi pahala itu dengan memahami ini tadi karena sedekah itu nilainya spiritual ruhiyah orang bersedekah itu mendekatkan diri kepada Allah ya walaupun nanti nah itu di luar lingkaran yang tidak kita kuasai Allah nanti akan menambah itu kan janjinya Allah ya dan itu juga tidak harus dalam bentuk materi ya dalam bentuk pahala kan dibalas oleh Allah kan. Eh, tapi poinnya tadi dia tuh tidak mengharapkan uang tadi gitu nah nanti dibuka lagi gitu siapa yang mau berinfak boleh gitu ya terserah berapapun. Eh, dalam dia itu tadi kimahnya tadi itu menyediakan makanan untuk sedekah itu harus dijaga sama dia. Jangan gara-gara dia tadi uang yang masuknya itu kurang dia eh, apa niatnya tadi apa berubah gara-gara itu tadi. Itu yang berbahaya ya. Tiba-tiba uang kurang kok sedikit orang ngasih uang, nah, misalnya seperti itu. Itu udah habis niatnya tadi. Jadi yang tadi itu memang harus dibedakan ya kimahnya tadi beda gitu. Harus 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 tegas menempatkan kimahnya tadi. Gitu Bu ya jadi itu sangat apa sangat penting sekali itu jadi saya niat saya sedekah kalau yang bantu alhamdulillah nggak masalah nah, itu ya bantu alhamdulillah itu orang tuh berpahala pula di sini kan nah kita ini pahala kita di sini nggak ada satupun yang ngasih tetap dilaksanakan nah, ini yang harus jelas jangan kita jadi itu beda ya ini bedanya kita baru bikin makanan sesuai dengan berapa jumlah sumbangan gitu ya nah itu mungkin pahalanya kita bukan di menyumbangnya, dia membuatkan makanannya lalu mengantarkan kepada orang yang ini. Mungkin di sana. Di sana harus kita jelas-jelas gitu. Nilai saya ini jasa ya, bukan materi gitu ya maksudnya. Yang saya katakan itu jasa, bukan materi. Itu Bu, insya Allah harus jelas-jelas ya perbuatannya. Syukron Ustaz. Afwan. Silakan satu lagi, udah selesai nih kayaknya. Nggak ada? Ustaz yang nanti next tadi Ustaz bilang khusus nanti kalau mau pembahasannya tentang apa tadi Ustaz lupa. Ria dan Tasmi. Nah ya itu iya dan Boleh, 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 Bu, insya Allah. Baik, Bapak Ibu Rahimahullah, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semua jadi kebaikan bagi kita semua. Ya, eh, Allah memberikan ampunannya, ya, memberikan kemudahan-kemudahan buat kita bertambah pemahaman agama kita. Ini jadi pahala di akhirat nanti, ya, menjadi kebaikan bagi kita semua, ya. Jadi saksi juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan menamput kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Dan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Sama